Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handriani Puji dari kelas 12 IPS. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil analisis dampak perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi di masa sekarang. Kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Ke-1, masa pemerintahan B.J. Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia ini hanya menjabat sebentar. Ia menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Bapak Presiden kita yang terkenal dengan kejeniusannya ini pada masa itu dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Jadi rakyat menuntut Habibie untuk segera melakukan pemilihan umum. Meskipun sebentar, kepemimpinan Pak Habibie sangat hebat. Dalam waktu singkat, pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru. Dan pemerintahannya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kemudian menelurkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Berikut ini ada juga upaya-upaya bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie. Yang ke-1, mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Ketiga, melakukan pencabutan terhadap pemberedalan pers. Keempat, jejak pendapat wilayah Timur Timur. Kelima, pengurangan jumlah anggota ABRI dan MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Keenam, Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi, diantaranya merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi, merekonstruksi perekonomian nasional, melikuidasi bank-bank bermasalah, membentuk badan penyihatan perbankan nasional, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah 10.000, dan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Kedua, masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Gus Dur itu adalah Presiden Republik Indonesia keempat. Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari peran MPR yang ada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih jadi presiden melalui dukungan partai Islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri, yang berhasil mengalahkan Hamzah Has, kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999. Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapanya diantaranya adalah Departemen Penerangan dibubarkan dianggap pengganggu kebebasan pers. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. Menyetujui penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Membekukan MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan sebelumnya. Misalnya, laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5%. Membuat Indonesia maju pemulihan perekonomiannya. Tapi ternyata banyak pihak yang tidak sedang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai, kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Nah, oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama.
Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR pada saat itu dipimpin oleh Amin Rais. Atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur menganggar TAP dan atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Sejak saat itu, pemilihan presiden kemudian dilakukan setiap 5 tahun sekali. Setelah Megawati selesai menjabat, terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu SBY. Dengan menjabat selama 2 periode, setelah SBY menjabat, selanjutnya adalah Joko Widodo atau Jokowi, yang sampai hari ini masih sebagai Presiden Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.